Ini ada support di time frame H4 ya. Ini ada support kuat. Halo, happy weekend. Jumpa lagi di channel Trading for Fun bersama saya Henry Sihaan. So, ini lagi-lagi request ya, teman-teman. Lagi-lagi request dari beberapa teman kita di weekend. Mereka ingin ada evaluasi market untuk 1 minggu ke depan. Oke, saya ambil dari important news ya. Ini dari beritanya OctaFX. Ini sesuai thumbnailnya ya, berita penting antara tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari 2022. Oke. So, berita apa saja itu? Yang pertama ada PMI Manufaktur Market Jerman. Kapan itu? Tanggal 21 Februari 2022. Yang dipengaruhi ialah per euro dengan pasangan yang terkait ya. Jadi pasangan terkait itu ada Euro USD, Euro Jepang Yen, Euro Pound Sterling, Euro Kanada, dan lain-lainnya. Jadi indeks manajer pembelian atau PMI Manufaktur Jerman dirilis oleh Market Economist dan memaparkan kondisi bisnis dalam sektor manufaktur, oleh karenanya mendominasi sebagian besar dari total produk domestik bruto (PDB). Jadi PMI manufaktur menjadi indikator penting untuk kondisi bisnis dan situasi perekonomian Jerman secara keseluruhan. Nah, jadi kalau angka yang tinggi berarti positif atau bullish untuk euro. Jadi kita bisa buy euro ya. Nah, sebaliknya kalau angkanya rendah berarti negatif atau bearish untuk euro. Nanti kita juga lihat di ini ya, di beberapa pair euro untuk secara teknikalnya ya, technical analysis. Jadi kalau ini kan berdasarkan berita ya, berita seminggu ke depan. Oke. Yang berikut kita ada PMI Jasa Inggris. Tanggal 21 Februari juga di 2022 ya. Jadi yang dipengaruhi per GBP kali ini ya, Inggris berarti pound sterling ya teman-teman. Dan pasangan terkait apa saja itu? GBP USD, GBP JPY, GBP apalagi Australian dollar dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Jadi CIPS dan Market Economics merilis data PMI Jasa Inggris. Ini adalah indikator situasi perekonomian dalam sektor jasa Inggris. Rilis ini juga menyediakan wawasan penjualan dan kondisi lapangan kerja dalam perekonomian Inggris. Oke, jika angka PMI-nya tinggi berarti positif atau bullish untuk pound sterling Inggris atau GBP ya. Jadi GU, GJ itu kita bisa buy kalau angkanya tinggi. Sebaliknya jika angka PMI ini rendah berarti negatif atau bearish pound sterling Inggris. Oke, kita next ada berita apa? Jadi di tanggal 23 Februari ini suku bunga kebijakan RBNZ Selandia Baru ya. Selandia Baru. Jadi apa saja yang dipengaruhi? Tentu saja per NZD, NZD USD, NZD JPY dan seterusnya. Oke, apa yang terjadi? RBNZ atau Reserve Bank of New Zealand mempublikasikan laporan kebijakan moneter setiap kuartal. Jadi setiap laporan ini harus mengandung usulan Reserve Bank untuk mencapai target dan merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan moneternya selama 5 tahun ke depan. Jadi laporan ini juga menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan moneter yang telah dilakukan sejak laporan kebijakan moneter terakhir. Nah, laporan positif atau hawkish biasanya memiliki dampak bullish ya.
atau positif terhadap dolar Selandia Baru. Jadi sebaliknya, kalau laporannya negatif, maka dolar Selandia Baru turun atau bearish. Nanti kita lihat juga secara teknikal analisisnya seperti apa. Oke, berikutnya ada produk domestik bruto. Ya, tanggal 25 Februari ya, newsnya nanti bisa lihat di kalender di Forex Factory, ada itu biasanya. Lagi-lagi mempengaruhi per euro ya, dan pasangan yang terkait. Ya, sekali lagi per euro USD, euro Jepang Yen, euro Australian Dollar, euro Kanada, dan seterusnya. Kantor Statistik Federal Jerman mempublikasikan data PDB Jerman untuk kuartal keempat. Data ini mengukur jumlah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi Jerman. Jadi dianggap sebagai ukuran terluas untuk aktivitas perekonomian dan kondisi perekonomian Jerman. Jika angkanya tinggi, angka PDB yang kuat berarti positif. Ya, kita buy euro ya, bullish berarti. Jadi sebaliknya jika angka PDB-nya lemah berarti negatif atau bearish untuk euro. Ya, berarti seminggu ke depan itu dengan berita yang pertama tadi ya. Kemudian yang terakhir, masih di tanggal 25 Februari, pesanan barang tahan lama AS, barangnya Amerika Serikat. Jadi tentu saja pair yang berpengaruh USD, pair yang berpengaruh dengan yang berpasangan dengan USD, Jepang Yen, USD, ya Euro USD termasuk, GBP juga termasuk, GU ya, dan semua yang berpengaruh dan semua yang ada embel-embel USD akan terpengaruhi. Biro Sensus AS mempublikasikan pesanan barang tahan lama AS. Data ini mengukur biaya pesanan yang diterima oleh pemanufaktur untuk barang-barang tahan lama yang didefinisikan sebagai barang yang bertahan selama 3 tahun atau lebih, seperti kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga, karena sering kali melibatkan investasi besar. Barang tahan lama ini sensitif terhadap situasi perekonomian AS. Jadi, jika angka kuat biasanya positif, ya kan? Tentu saja kita bullish untuk US dollar ya. Berarti kalau dia angkanya kuat, jika pasangannya EU berarti di sell gitu. Pemahaman juga buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya euro USD ya, kalau kita sell itu berarti kita punya euro, kita punya USD, berarti kita beli euro. Nah, sebaliknya kalau kita euro USD atau EU kita buy, berarti kita punya euro, kita beli USD. Jadi gitu, ada yang dibeli, ada yang dijual. Oke? Oke ya teman-teman, ini berita selama seminggu ke depan, mulai dari tanggal 21 hingga, ya ini ya teman-teman ya, berita penting antara tanggal 21 Februari sampai tanggal 27, seminggu ke depan lah gitu. Oke, so kita coba cek pair-pair yang terkait ya. Oke teman-teman, coba kita ke market ya, berhubungan dengan tanggal 21 Februari tadi ya, dengan pokoknya yang berkaitan dengan euro, disesuaikan saja newsnya dengan teknikal ya, secara news ini ya tadi. Kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan dari segi teknikalnya, di per euro ya ini ya, di euro, ini trennya, ini ada support di time frame H4 ya. Ini ada support kuat dan masih membentuk lower low. Kalau kita ke daily, ya masih trennya sangat kuat untuk bearish ya. Mulai dari tanggal yang terlihat di sini dari 27 April ya hingga saat ini. Nah, ini market memang lagi sideways nih. Di tanggal 15 November sampai 11 Februari. Ya, hingga hari inilah 19, market masih di situ-situ aja ya, tapi masih cenderung belum ada pembalikan secara time frame daily gitu. Di time frame H4 juga masih dibentur oleh dinding kuat area resisten. Kalau di H1 ya masih ada juga di tanggal 16, 17 dan 18 Februari ada area resisten. Ya, itu untuk per euro ya teman-teman. Oke, kalau kita ke GBP atau pound sterling, kalau ke pound sterling kita ambil contoh di per GBP USD ya.
Kita mulai dari time frame daily lah dulu ya. Kalau kita ke time frame H4, ini juga ada area support di sini teman-teman yang tidak bisa ditembusi. Berarti secara technical analysis tren ke depan masih kuat buy ya. Next kita ke pair NZD ya. Di pair NZD kita coba ke time frame daily dahulu. Oke, di daily teman-teman di sini ada support yang kuat, tidak dapat ditembusi. Tren besarnya ya masih ya untuk mulai dari sini ya masih kuat sell. Hanya saja di sini ada support yang membalikkan tren sementara. Kalau kita ke H4 ya masih juga dua kali dibentur di sini, harga di sekitar areal harga berapa ini? 066049 hingga 065 ya, ini area support yang kuat. Dan saat ini berada di time frame H4-nya harga sedang mau mencoba break area resisten ya. Di area resisten kita di sini di area 0677173 hingga 067499. Nah, kalau ini di break maka akan mengejar area resisten berikutnya. Oke. Next per euro. Oh, euro tadi udah. Kemudian USD. Wow. USD berarti kita lihat di ada US Jepang Yen, USD Kanada, dan USD CHF ya. Sebentar. Oke, ini kita ke USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame H4-nya. Kondisi market seperti ini ya. Kalau tren hariannya masih sell, teman-teman. Coba kita ke USD Kanada dolar. USD CHF. Oke, coba kita baca di USD Kanada ya. Di USD Kanada untuk time frame H1-nya masih kuat buy ya. Kalau di time frame H4 ini masih di sini ada area support. Di sini ada area resisten yang sangat kuat ya. Ini kuat banget ini. Kalau bisa ditembus maka dia akan kejar ke area sini. Tapi ini masih kuat banget ya, teman-teman. Kalau di daily, nah, di daily juga ini ada area resistennya di daerah harga 1,28 sampai 29 ya. Ini area resisten yang sangat kuat. Oke, meskipun trennya sedang bullish ya. Di daily masih trennya bullish. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Oke, berita penting antara tanggal 21 Februari sampai tanggal 27. Ya, semoga bisa membantu buat teman-teman menganalisis market 1 minggu ke depan. Semoga bermanfaat. Salam trading for fun. Jangan lupa ngopi dulu. Ini kopi kita ada 2 ini guys, cappuccino sama kopi hitam. Semoga minggu depan kita profit. Bye-bye.